dana abadi pesantren KIS Lansia. Nah, di sini kadang-kadang agak merasa jengkel dikit ya. Padahal pada waktu lalu baru saja diumumkan oleh Ketua MK ya, yaitu gugatan usia Capres dan Cawapres ya kurang lebih dikabulkan lah, dan akhirnya Gibran pun bisa melenggang maju menjadi Cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, menurut saya di sini ada yang aneh, yaitu ketika pada waktu lalu mendaftar di KPU, dan bahkan Gibran di sini yaitu sudah membuat program-program, yaitu menjadi Cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, berarti di sini kan skenario ini sudah lama kemungkinan ya, dan kemungkinan juga pada berbulan-bulan lalu ketika baliho Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto, menurut saya itu sudah ada skenario, yaitu Gibran bisa dipastikan sudah menjadi cawapres, tetapi masyarakat di situ juga bahkan tidak percaya ya dengan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini yaitu Gibran, program-program Gibran di sini ya sangat baik sekali, yaitu bahkan akan membuat dana abadi pesantren dan KIS Lansia. Di sini bayangkan baru saja setelah MK memutuskan atau mengabulkan gugatan usia minimum capres dan cawapres, di sini tiba-tiba sudah ada program-program dari Gibran. Nah, di sini bahkan juga langsung dikomentari oleh Sri Mulyani. Itu sudah ditetapkan APBN. Nah, ternyata di sini memang sudah ada program-program tersebut. Jadi menurut saya juga sangat lucu sekali, ternyata program sudah ada. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Hahaha, MK. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya? Yaitu di sini Gibran ingin buat dana abadi pesantren dan KIS Lansia. Nah, di sini dari fifa.co.id, Gibran ingin buat dana abadi pesantren dan KIS Lansia, Sri Mulyani itu sudah ditetapkan di APBN. Di sini Kementerian Keuangan mengomentari soal beberapa program calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program itu diantaranya yakni Kartu Indonesia Sehat KIS untuk lanjut usia dan dana abadi pesantren. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan terkait kedua program itu sebetulnya sudah tercover dalam program KIS di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. APBN 2024 kan sudah diketok. Mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita di kantornya pada 25 Oktober 2023. Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenq Isa dalam kesempatan yang sama mengatakan program kesehatan untuk lansia sebenarnya sudah tercover dalam program KIS. Saat ini dia menjelaskan untuk lansia dan keluarga tidak mampu itu tercover dalam daftar penerimaan program Keluarga Harapan atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi di sini ternyata sudah ada ya. Memang sih, itu sangat mengejutkan sekali tiba-tiba Gibran yaitu menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Walaupun dari netizen-netizen sudah memprediksi hal seperti itu, tetapi ya kayaknya dalam pikiran yang normal, yang rasional, kayaknya tidak mungkin lah di sini Gibran menjadi cawapres. Ternyata juga kenyataannya seperti itu. Jadi kita harus menerimanya ya. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya. Yaitu ketika Gibran ingin buat dana abadi pesantren dan KIS Lansia, Sri Mulyani itu sudah ditetapkan di APBN. Dapat kisi-kisi dari ayah. Di sini dari Sharman, namanya juga belajar jadi cawapres. Di sini Hampura masih pemula, aku sepuh. Di sini dari Dr. Natali, Prabowo dan Gibran, think Ibu Sri Mulyani stupid, former Presiden, World Bank, dan pernah tinggal di Amerika mau dibegoin. Kaisang disindir dinasti politik, Gibran geram, gak suka Kaisang gak usah dipilih. Ya memang seperti itu, demokrasi. Kalau tidak mau memilih Gibran ya monggo, kalau tidak mau memilih Anies ya monggo. Kalau tidak memilih Ganjar ya monggo. Jadi di sini negara demokrasi, terserah lah, karena di sini yang menjadi raja adalah masyarakat, adalah rakyat Indonesia sendiri yang berhak menentukan capres dan cawapresnya siapa yang berhak untuk memimpin Indonesia pada 5 tahun ke depan. Ya 2024 hingga 2029. Nah, di sini yaitu bahkan ketika
Gibran resmi diusung menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto itu bukan komentar positif yang didapat, tetapi banyak komentar negatif dari netizen, khususnya yaitu pendukung dari Gibran dan juga Presiden Joko Widodo pada waktu lalu. Di sini pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran telah mendaftarkan di KPU pada 25 Oktober. Sebelumnya, pasangan dari Partai Koalisi Indonesia Maju itu juga sudah menggelar deklarasi di GBK. Pasca pencawapresan Gibran menjadi perbincangan hangat netizen di media sosial, ada yang mendukung langkah Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut, namun tak jarang yang mengkritik. Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, merilis laporan terbaru soal analisa percakapan di internet terkait pencawapresan Gibran. Data yang ditarik dari 21 hingga 23 Oktober, CNBC Indonesia sudah meminta izin untuk mempublikasi data tersebut. Hasilnya mayoritas diskusi di media sosial soal pencawapresan Gibran diwarnai percakapan negatif, yakni 41%. Bayangkan, yaitu ketika Gibran Rakabuming Raka sudah didaftarkan di KPU dan respon negatif rame, yaitu bahkan 41% respon negatif kepada Gibran Rakabuming Raka. Ya, memang seperti itulah negara demokrasi ya. Jadi kemungkinan di sini Prabowo bisa ketar-ketir ya. Misal kalau sentimen negatif semakin meluas, bisa dipastikan Pak Prabowo di sini tidak bisa ya, atau tidak dipilih lagi sebagai presiden pada Pilpres 2024. Ya, karena memang sentimen negatif terhadap Gibran saat ini juga sangat masif sekali. Dan itu juga bisa merembet kemana-mana dan ke seluruh Indonesia. Bahkan bisa jadi sentimen negatif terhadap Gibran bisa terus meluas ya. Jadi di sini memang harus diantisipasi ya sentimen negatif di sini. Nah, bahkan di sini juga masih trending ya, yaitu juga Puan Maharani masih trending. Di sini juga dikomentari oleh Dwi Oktariani, acara Festival Sarung MKM pada 3 Maret 2019 yang lalu yang dihadiri Presiden, Mbak Puan, dan beberapa anggota Kabinet Indonesia Maju. Kalau dulu Pak Jokowi sering diserang oleh oposisi dengan video potongan dan hoax, kalau sekarang justru dari pendukungnya dengan cara Buniani Sindrom. Di sini hadiri Festival Sarung UMKM, Jokowi gunakan kain asal Donggala. Hadiri Festival Sarung UMKM, Jokowi gunakan kain asal Donggala dan lain sebagainya. Di sini apa sih, wow, Puan cuma dilewati, kasihan PDIP tuh dicuekin, mau lengser berubah Pak Jokowi. Ya, menurut saya di sini banyak komentar ya, ketika di sini tiba-tiba Gibran dan bahkan Presiden Joko Widodo ya secara mengejutkan, yaitu tiba-tiba menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Nah, di sini menurut saya kalau Gibran sudah menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, pasti di situ Presiden Joko Widodo sudah pastilah mendukung siapa. Kita juga sudah cerdas lah. Ya pastilah mendukung dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran. Karena apa? Karena kemarin saja ketika wartawan mempertanyakan, yaitu Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo bahkan menjawab, yaitu sebagai orang tua hanya merestui saja. Menurut saya di situ Presiden Joko Widodo akan mendukung langkah Pak Prabowo Subianto menjadikan cawapres dari Gibran Rakabuming Raka. Ya, menurut saya sesimpel itulah. Ya, tetapi apapun itulah pada Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.